Jadi berserah diri itu sebuah titik kondisi di mana kita itu sudah melakukan kesungguhan sampai tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati, melakukan secara terstruktur, melakukan secara sistematis, metodologi yang jelas, gaspol, pokoknya full semua, baru kata berserah diri itu hadir, menyerahkan semuanya pada ketetapan Allah gitu. Nah, metode seperti ini banyak orang menganggapnya bahwa berserah diri itu adalah suatu kondisi di mana orang itu pasrah atau menyerahkan, ceritanya seolah-olah tidak perlu perlakuan apa-apa. Salah besar. Jadi kita harus menghadirkan satu kesadaran yang utuh sebelum masuk kata berserah diri itu dengan namanya kesungguhan. Caranya seperti apa? Ya, kesadaran dengan satuan ukur yang jelas, dengan metodologi yang jelas, dengan tata laksana yang jelas, dengan susunan perilaku yang jelas. Cuman kata Allah di cerita itu, Allah sampaikan bahwa sederhanakan dalam berjalan, gunakan suara. Dan hati-hati, kesadaran kita itu sangat tercemar gitu. Kalau saya sih mengambil dari sisi batasan seperti begini misalnya, bahwa luas itu memiliki syarat, yaitu salah satunya adalah titik patok. Minimal ada 3 atau sampai 4 patok yang harus ada, sehingga luas itu ada. Ketika titiknya cuma 2 ya jadi garis namanya. Tapi ketika 3 minimal luas segitiga lah. Tapi kalau 4 ya luas segi 4 ada luas gitu. Ketika titik-titik itu tidak ada, luas itu tidak pernah ada. Sama ketika Allah menyampaikan tentang iman juga ada titik batasnya, ada kafirun, ada musyrikun, ada munafikun, ada fasikun. Ketika melebihi ambang batas itu ya iman itu sudah keluar. Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi kesadaran itu dibangun juga dengan tadi, jangan sampai batasan-batasannya itu oleh narsis, oleh doktrin, oleh hipnotis, oleh cuci otak. Ini yang di luar diri kita. Nah, kalau yang di dalam diri kita jangan sampai terkontaminasi atau tercemar dengan namanya obsesi atau fobia misalnya. Itu ini. Jadi kesadaran itu yang benar-benar murni, kesungguhan itu dari kebenaran yang mutlak. Sehingga pemilihan cara, ketepatan cara yang kita lakukan dari kesadaran penuh. Nah, ketika itu sudah dihadirkan secara utuh, penuh, tanpa ada keraguan sedikit pun, berserah dirilah kepada Allah. Yang hadir adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Dari kesukaran Allah, dari kebaikan-kebaikan yang Allah kasih dengan kesempurnaan tentunya. Bukan karena keinginan kita, bukan karena pemahaman kita. Keinginan kita itu adalah keterbatasan kita tentang diri. Dari rasa ketidaktahuan disebutnya. Konteksnya seperti itu. Misalnya ngomongnya. Kalau saya sih sering mengutip di Quran ya. Saya sih di Quran karena saya kebetulan seorang Muslim. Jadi konteks berserah diri itu seperti ilustrasinya seorang manusia yang dikejar oleh Fir'aun sampai ke bibir pantai yang pada akhirnya dia tidak bisa kemanapun jalannya gitu, sehingga dia diberikan perintah untuk mengetukkan tongkatnya ke bibir pantai, akhirnya terbelah lautan. Atau seorang Siti Hajar yang lari Safa Marwa gitu mencari air di gurun pasir yang jelas tidak ada air, kemudian setelah itu air itu ada di kakinya bayi Ismail. Atau seorang Ibrahim yang sudah bersungguh-sungguh yang goloknya dipertajam gitu terus hanya untuk memastikan bahwa ketika menyembelihnya Ismail itu sampai kalau bisa jangan sampai terasa gitu. Sesungguh-sungguh itu gitu terhadap perintah Allah tuh pada akhirnya diganti dengan domba. Jadi kesungguhan itu adalah ditampilkan penuh dengan segala kesungguhan, dengan segala kemampuan berpikir yang kita punya, tapi kita yakin betul bahwa pertolongan Allah itu sangat. Jadi seperti itulah konsep berserah diri. Betul. Jadi berserah diri itu sebenarnya dilingkupinya itu, dinaunginya oleh namanya iman kepada Allah.
Jadi sebuah keyakinan yang penuh, yang utuh bahwa Allah Sang Maha Pengendali. Bahwa hidup kita yang kita jalani itu hanya sebagai wayang. Sebenarnya kita tidak ada kemampuan apapun. Cuman Allah titipkan namanya akal untuk berpikir, untuk memilih cara yang terbaik di dalam keseluruhan kita. Tapi tidak akan merubah ketetapan sebenarnya. Jadi akal yang Allah kasih sebagai kemuliaan manusia itu adalah cara Allah untuk menempatkan langkah-langkah yang kita lakukan itu penuh dengan ketepatan, penuh dengan ini. Tapi dalam kesadaran diri kita tahu betul bahwa diri kita itu tidak mampu merubah apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu. Jadi begini sebenarnya. Kalau kata Allah sih, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, memang iman menjadi fondasi dasar dulu. Setelah itu selamatkan diri. Banyak orang menganggap bahwa menyelamatkan diri dari siksa api neraka itu nanti di akhirat. Dia nggak gitu bahwa yang harus diselamatkan dirinya di hari ini, detik ini itu ya dirinya hari ini gitu. Diselamatkan dari apa sih sebenarnya? Diselamatkan dari dua hal sebenarnya. Yang pertama diselamatkan dari waktu yang ada, yang kedua diselamatkan dari kesadaran. Maksudnya apa? Ketika kesadarannya ada, waktunya tidak ada, Fir'aun namanya. Ketika ditenggelamkan sungguh benar Tuhannya Musa. Tapi ketika kesadarannya tidak ada, waktunya ada, maka kehidupan ini jadi tidak percuma dan tidak ada artinya apa-apa. Nah, hal ini yang harus dipahami, bahwa meyakini Allah itu Maha Pengatur, bahwa Allah itu Maha Pengendali, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa semua makhluk di muka bumi ini diberikan rezeki oleh Allah itu dengan dicukupinya gitu. Nah, pemahaman seperti inilah yang terus dilatih, yang pada akhirnya kata Allah janji bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dan selalu mengingat hari akhir, tidak ada kekhawatiran dan kesedihan gitu. Seharusnya cara berpikirnya ketika kita diberikan waktu kehidupan ini, apakah karena ada berhutang, ada masalah, ada kesulitan, itu hanya cara Allah saja untuk membentuk diri kita, untuk memperbaiki hidup kita sebenarnya. Pada akhirnya mah Allah juga mencukupinya gitu. Nah, hutang-hutang yang ada atau kesulitan-kesulitan ada di dalam kehidupan ini, sebenarnya yang menjadi ancamannya itu ya kekhawatiran dan kesedihan. Saya sering mengilustrasikan bahwa yang paling berbahaya dari kata luka itu apa sih sebenarnya? Apakah serobekannya, apakah pendarahannya, atau apanya? Saya bilang, rasa sakitnya. Ketika rasa sakitnya dihentikan, kita akan baik-baik saja. Kok kenapa? Banyak orang yang dibedah, yang dibeset, dioperasi gitu, baik-baik saja. Karena rasa sakitnya dihilangkan. Sama persis hutang yang kita punya, kesulitan yang kita punya, masalah yang kita punya. Ketika kekhawatiran dan kesedihannya dihilangkan, itu baik-baik saja. Saya sering mengilustrasikan begini Pak, sebenarnya. Racun itu berfungsi kuatnya tuh di mana sebenarnya? Atau sangat kuat pengaruhnya tuh kalau racun. Ya saya menyebutnya di satu gelas gitu. Kok bisa? Karena kalau di lautan dia nggak berfungsi apa-apa. Gitu. Sama persis masalah yang kita punya, kesulitan yang kita punya, atau apapun yang kita, ketika hati dan pikiran kita sempit, kecil sebesar gelas ya jadi berfungsi gitu. Tetapi ketika hati kita luas, besar, apalagi banyak berserah kepada Allah, bahwa kehidupan kita sangat diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya baik-baik saja.